Shalom Aleihim, Bisem Yesua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Kita akan membuat sebuah tema begini ya. Anak TK main bom-bom kar saja. Anak-anak TK itu main bom-bom kar saja ya. Kayak cucu saya umur 5 tahun sama 3 tahun. Opa, playing bom kar, ngeng, 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 ngeng. Main bom kar. Anak TK itu main bom kar. Saudara-saudara, ada yang nanya ke saya, standar lah, Matius 3 ayat 17 atau Lukas 3 ayat 22. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Itu siapa Pak ya? Suara itu Pak ya? Loh, suaranya dari mana? Dari surga Pak, atau dari langit? Benar, karena langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Kisah 7 ayat 49, Yesaya 66 ayat 1. Berarti surga dong Pak. Betul, itu suara dari surga. Ya, di dalam Matius 3 ayat 17 jelas itu ditulis suara dari surga. Di dalam Lukas 3 ayat 22 ditulis suara dari langit. Betul dong? Betul. Lalu yang jadi pertanyaan, kan waktu itu ada Roh Kudus mirip burung merpati ya. Roh Kudusnya mirip burung merpati, lalu ada suara dari surga. Lalu ada Yesus yang baru saja selesai dibaptis. Ya, lalu pertanyaannya, itu suara dari siapa, Pak? Ya, anak-anak TK yang masih main bom kar akan mengatakan itu suara Bapa. Kenapa suara Bapa? Karena di situ kata-katanya inilah anakku. Karena inilah anakku yang kukasih. Soalnya yang bicara itu ngomongnya anakku, berarti itu Bapa dong. Gitu ya. Yesus kan memanggil Allah itu Bapa, Bapakku. Kalau Yesus itu ngomongnya Bapakku, itu artinya Allah. Lah yang dari surga ngomongnya anakku, itu pasti suara Bapa. Yaitulah ya, anak-anak TK main bom kar saja ya. Jangan lupa siapin kelereng, nanti pada rebutan kelereng tuh ya. Gaduh, ribut melulu gitu. Riuh, gaduh, ribut. Anak-anak TK main bom kar rebutan kelereng ya. Saudara-saudara, sebenarnya itu suara siapa Pak? Ada referensi ayat ya, hanya satu ayat itu referensinya ya, yaitu di dalam 2 Petrus 1 ayat 16 dan 17, atau tepatnya ayat 17. 2 Petrus 1 ayat 17 itu suara dari Allah Bapa. Allah Bapa adalah yang maha mulia. Perhatikan baik-baik, ini bukan suara Bapa, ini suara Allah Bapa. Ya, Alkitab beda ya, menulis Bapa dan Allah Bapa itu beda ya. Jadi ini adalah suara Allah Bapa di dalam 2 Petrus 1 ayat 17. Siapakah Allah Bapa? Allah Bapa adalah yang maha mulia. Hanya ada 2 ayat tentang yang maha mulia, yaitu selain di 2 Petrus 1 ayat 17, juga di Yesaya 57 ayat 15. Yang maha tinggi, yang maha mulia, yang maha kuasa. Siapa ya ini Pak? Allah. Jadi itu bukan suara Bapa, bukan suara siapa? Suara Allah. Yang maha mulia itu Allah. Allah yang mana Pak? Bisa lebih spesifik? Ya Roh Kudus. Roh Kudus Allah. Galatia 4 ayat 3. Bukan Allah Roh Kudus ya. Roh Kudus Allah. Galatia 4 ayat 30. Ya. Kalau kita melihat di dalam kisah 13 ayat 2, berkatalah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu bisa berkata, Roh Kudus itu bisa bersuara. Bandingkan dengan Bapa. Kalau Bapa itu tidak bisa memperdengarkan suaranya di dalam Yohanes 5 ayat 37, alias Bapa itu bisu. Kalian anak-anak TK mengimani bahwa itu suara Bapa. Bapa itu bisu, tidak bisa ngomong.
Jadi itu suara Roh Kudus. Ya. Ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mungkin ada 7 atau 8 ya. 8 ayat yang menulis tentang Allah Bapa. Saya bacakan salah satunya ya. Salah satunya misalnya 1 Timotius 1 ayat 2 dan 2 Timotius 1 ayat 2. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita. Dari Allah Bapa. Allah Bapa adalah Roh Kudus ya. Terus itu udah 2. 1 Tesalonika 1 sama 2 Tesalonika 1 ayat 1, dua-duanya 1 itu juga Allah Bapa. Itu salam juga ya. Udah 4. Titus 1 ayat 4. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa juga. Salam juga ya. Itu 1 ayat 4. Allah Bapa itu Roh Kudus. Sudah 5. 1 Korintus 15 ayat 24. Dan Yesus atau ia yang Yesus itu menyerahkan kerajaan Allah kepada Allah Bapa. Allah Bapa itu Roh Kudus ya. Yang duduk di tata surga adalah Allah itu Roh Kudus itu. Berapa ini? 2, 4, 5, 6, sudah 6. 2 Petrus 1 ayat 17 tadi ya. Allah Bapa yang Maha Mulia. Udah 2, 6, 7. 2 Yohanes 1 ayat 3. Allah Bapa juga. 8 Yudas 1 ayat 1. Allah Bapa juga. Ada 9 ya. Ada 9 ayat di Alkitab yang menulis tentang Allah Bapa. Allah Bapa itu bukan Bapa ya. Jadi yang bersuara tadi siapa? Inilah anakku. Yang bersuara Allah ya. Di dalam Wahyu 21 ayat 6. Ayat 7 Wahyu 21 ayat 7. Di situ ditulis aku akan menjadi Allahnya dan kalian semua ia akan menjadi anak. Jadi hubungan itu antara Allah dan anak, bukan Bapa dan anak. Maka dari itu tidak pernah ada anak-anak Bapa, nggak pernah ada anak Bapa. Roh Bapa juga nggak ada. Yang ada itu roh Allah, roh Tuhan, roh Kristus. Anak-anak Allah itu ada. Anak-anak Bapa nggak ada. Kalau anak-anak iblis ada. Nah anak-anak iblis itulah anak-anak Bapa. Ya? Ada anak-anak Allah, ada anak-anak iblis. Nah anak-anak iblis itulah anak-anak Bapa. Ya, saya tegasin ya. Ya, roh Bapa tidak pernah ada. Ya, roh Bapa itu tidak pernah ada. Anak-anak Bapa juga nggak ada. Yang ada itu anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Oh, berarti anak-anak Bapa itu anak-anak iblis. Betul. Karena iblis yang jadi bapamu. Yohanes 8 ayat 44. Anak-anak Allah, anak-anak Bapa itu ada di surat-surat di bagian belakang itu. Yakobus ya, sepertinya ada ya. Ya, cari aja di situlah ya. Ya, clear ya. Jadi itu suara dari siapa, Pak? Suara dari Roh Kudus. Lah kok kami diajari itu suara Bapa? Kan sudah kami bilang, anak-anak TK main bom-bom kar saja. Jangan jadi apologeter, Pak ya. Ya jangan. Ya. Kan malu toh, ya. Malu ya, anak-anak TK mestinya main bom-bom kar dulu. Nguing-nguing, bom-bom kar. Lalu main kelereng, bawa kelereng. Nanti rebutan kelereng kan gaduh tuh. Ya, anak-anak kecil main bom-bom kar saja bawa kelereng. Kalau mau ngajak debat pendeta HTD gimana? Jangan lupa belajar bahasa kebun binatang. Belajar dulu bahasa kebun binatang ya. Terus bawa kelereng pada main bom-bom kar. Itu apologet yang mau debat sama HTD yang masih TK kecil, TK besar. Apa tadi Pak? Main bom-bom kar, bawa kelereng, jangan lupa belajar bahasa kebun binatang. Nancep hati ini kalau iya wong cuman apa katanya apologeter aja nggak ngerti loh itu suara siapa. Inilah anakku yang kukasih kepadanya lah aku berkenan. Suara Bapak Pak. Lah anak-anak TK. Ya. Anak-anak TK ya kayak begitu ya. Padat, singkat dan clear ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Sekali lagi, siapapun yang mau mengajak debat HTD, keroyok saja. Di channel kamu juga boleh. Jangan lupa
anak-anak TK main dulu bom-bom kar, lalu bawa kelereng, jangan lupa belajar dulu bahasa kebun binatang. Clear? Haleluya, amin.